Bapak Ibu semua yang kasih Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kalau kita boleh kembali hadir untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saat ini. Kita mau angkat satu pujian kepada Tuhan. Saat ini ku datang lagi kepada Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan pada saat ini. Kita mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada. Kita ada di hadapan Tuhan, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Semua oleh karena anugerah Tuhan dan kasih Tuhan pada kita, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Kita masih bersyukur kalau kita ada hadir sehat diberi Tuhan. Itu semuanya anugerahnya kepada kita, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian penyembahan kepada Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada.
Kita mau berdoa, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk memelihara namamu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karuniamu hari ini. Puji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu sukacita. Saudara, dengarlah sang kekal. Kita masih mau mengangkat pujian kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita boleh bangkit berdiri. Kita angkat pujian kepada Tuhan masih dalam sukacita. Langit dan bumi puji nama Tuhan. Terima kasih.
Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita mau berdoa untuk ibadah kita. Kita mau berdoa buat jemaat-jemaat kita yang mungkin mereka beribadah di rumah secara live streaming. Saudara kasih Tuhan, kita berdoa buat saudara kita juga. Kalau ada yang sakit, kita doakan. Kita juga berdoa buat acara-acara kita semuanya, buat MC, pemain musik, singer, dan juga kita berdoa nanti buat firman Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan, yang dibawakan oleh Bapak Guru kita I.O. Baban, supaya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita saat ini, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, supaya firman Tuhan itu boleh mengubah hidup kita, saudaraku yang kasih Tuhan. Kita berdoa seluruhnya yang penting bagi buat gereja kita juga, baik juga pembangunan gereja kita, baik juga jemaat-jemaat Tuhan supaya diberkati Tuhan, pekerjaan yang masih menganggur supaya diberikan Tuhan pekerjaan, saudaraku yang kasih Tuhan. Kita mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Kasih setiamu, ya Engkau. Kasih setiamu yang aku rasa. Nanti di akhir pujian kami mengundang Bapak Sintua Parkusik untuk berdoa bagi kita, berdoa buat ibadah kita. Bapak Yesus kasih Tuhan. Kasih setiamu yang aku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji matamu, dengan apa aku balas Tuhan dari puji dan mengangkat tujuan dari awal, kasih setiamu yang aku rasakan. Kasih setiamu yang aku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan itu yang baru berdapat untuk siapakah aku ini Tuhan, dari biji matamu, dengan apa
puji hormat kami sampaikan kepada Bapa pada setiap hari. Karena Kamu Tuhan yang senantiasa menyertai dan memimpin kami selama kami ada di atas dunia yang Tuhan ciptakan. Oh Bapa, firman-Mu yang berkata kepada kami bahwa firman-Mu lebih manis daripada manis dan lebih indah daripada emas yang putih. Oh Bapa, ini Bapa kami lumba-lumba-Mu, umat-Mu dan hamba-Mu. Bapa, Tuhan telah memanggil kami dari rumah kami masing-masing menjadikan kami di rumah ibadah ini dengan hati yang penuh sukacita, dengan sehat ini daripada siapa. Oh Bapa, suri apalah kiranya Engkau berkenan kepada kami bila kami melihat kehidupan kami yang sering tidak berkenan tidak pasti. Tetapi satu hal yang kami tahu daripada Bapa, Tuhan-Mu yang menciptakan kami sehingga kami menjadi manusia yang hidup di hadapan. Oh Bapa, ini Bapa kami domba-domba-Mu. Oh Bapa, kami rindu mendengarkan firman-Mu yang hidup dan yang kuat. Tuhan juga rindu bila kami berbicara kepada Tuhan, sebab suara kami itu bagaikan musik indah di telinga Tuhan. Oh Bapa, selama kami berbicara dengan Tuhan, Engkau sabar mendengarkan kami selama kami berbicara. Engkau tidak pernah menghentikan kami, walaupun doa kami dan perkataan kami kadang-kadang tidak sesuai dengan Tuhan. Setelah kami selesai berbicara dan berdoa kepada Tuhan, maka dengan menepuk Engkau menepuk Tuhan dan Engkau mengajar kami dengan firman-Mu Tuhan, supaya doa dan perkataan kami sesuai dengan kehendak. Karena itulah Tuhan Engkau kehendaki daripada kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau Tuhan melihat anak-anak-Mu yang datang pada saat ini. Kami mempunyai kerinduan dan mempunyai permasalahan masing-masing di hadapan Tuhan. Untuk itulah kami datang ke rumah-Mu Tuhan pada saat ini. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa daripada surga. Jaga kami setiap domba-domba-Mu dan hamba-Mu yang datang pada saat ini, sebab kami merasakan Bapa, pada hari belakangan ini kami lebih jauh daripada Tuhan. Oh Tuhan, yang dekat kepada Tuhan kami mendapat ketenangan dan kehidupan. Oh Tuhan, dunia menunjukkan keindahannya masing-masing, sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan menjadi terpesona dan memberikan matanya kepada mereka. Oh Tuhan, ini Bapa kami domba-domba-Mu dan anak-anak-Mu, oh Tuhan. Oh Bapa, Engkau yang berkata Tuhan, jika roh itu turun ke atas, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung dunia. Bila kamu menetapkan tangan-Mu ke atas orang sakit, maka mereka akan sembuh. Yang berakit kusta akan ditahirkan, dan setan-setan akan kabur. Itu Tuhan Kau datangkan kepada murid-murid untuk memberikan kepada mereka kekuatan yang pasti, bahwa Kau akan senantiasa menyertai mereka. Demikian juga firman-Mu itu berlaku kepada kami Tuhan pada saat ini. Jika kami telah diurapi daripada roh Tuhan, maka nyata di dalam gereja bertakut
sedang di tempat ini. Kuasa Allah bekerja untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Oh Bapa, masih banyak Tuhan domba-domba yang belum tiba di tempat ini. Jika mereka dalam keadaan sakit Bapa, ulurkan tangan-Mu kepada domba-domba-Mu. Katakan kepada mereka penyakitnya sembuh, sehingga mereka datang ke gereja ini untuk kemuliaan nama-Mu. Bila mereka di dalam kelemahan Tuhan, sama tidak pikiran mereka, oh Tuhan, supaya mereka melangkahkan langkah ke tempat ke gereja ini Bapak, untuk kami bersama-sama mendengarkan dan memuji nama-Mu. Oh Tuhan, pada saat ini, oh Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, oh Bapak. Engkau yang berkata, Tuhan, sebab firman-Mu itu hidup dan kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua panah. Ia menusuk ke dalam, sehingga dapat memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan suk-suk, dan dapat membedakan pertimbangan dan hasil pemikiran kami, oh Tuhan, oh Bapa. Sering kami tidak dapat mengerti firman-Mu, apalagi melakukan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Hamba-Mu yang kecil ini, oh Tuhan, yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa, hamba-Mu meminta kepada-Mu, oh Tuhan, supaya kami yang hadir pada saat ini, Engkau sama dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, terutama Bapak Guru kami, oh Bapak, yang akan menabur firman-Mu di tengah-tengah kami, oh Bapak. Hamba-Mu hanya menabur firman, tapi Tuhan yang membuat firman-Mu itu bertumbuh, berbuah yang baik di hadapan Tuhan, sehingga kami semakin berkenan di hadapan Tuhan selama kami hidup di atas dunia ini, Bapa. Firman-Mu yang begitu saja itu bukan membuat kami menjadi takut dan mati, tetapi firman-Mu itu membuat kami menjadi kuat, membuat kami menjadi sehat, baik jasmani, terutama rohani kami masing-masing, sehingga nama-Mu dimuliakan, nama-Mu diagungkan. Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Oh Tuhan, demikian juga Bapak hamba-Mu membawa acara, oh Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, bungkus hamba-Mu di dalam darah-Mu yang kudus, oh Tuhan, agar hamba-Mu membawa acara ini Bapak sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga pemain musik, oh Tuhan, oh Tuhan, dan selain itu Tuhan, persatukan mereka di dalam kehendak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terutama Tuhan anak-anakku yang baru datang ke sidang ini, oh Tuhan, biar Engkau Tuhan menjamah hati dan pikiran mereka, oh Tuhan, bukakan hati dan pikiran mereka, oh Tuhan. Bagaimanapun Bapak bentuk firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini, biarlah itu mengubah hati dan pikiran kami. Biarlah kami rela dibentuk oleh firman-Mu pada saat ini, supaya firman-Mu tidak terbuang begitu saja Tuhan. Dan sebelum kembali ke surga, firman-Mu memberikan kepada kami kekuatan, Tuhan. Kami serahkan Bapak kebahagiaan ini kepada tangan Tuhan. Biar Kristus hadir pada saat ini, melalui Roh-Mu yang kudus, Bapak. Bungkus Bapak kami semua di dalam darah-Mu yang kudus. Sembunyikan kami di belakang salib. Rangkullah kami dengan tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan. Persatukan kami di dalam Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami serahkan kematian ini kepada Tuhan, agar Tuhan menyertai kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami menyerahkan ibadah ini. Terpuji nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.
Kita mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Umragam dudukku dari bahasa Padang. Kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berikan yang setulus seikhlas hati kita. Terima kasih Tuhan, karena apa juga yang boleh kita terima itu adalah dari Tuhan juga. Kita berikanlah apa yang patut kita berikan kepada Tuhan. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, nanti yang Bapak Tuhan dibantu untuk boleh mengumpulkan persembahan. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, kita akan satu pujian kepada Tuhan. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Terima kasih.
Bapak Ibu saudara kasih Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Guru kita di mana beban, kita persiapkan hati kita sebagai jemaat firman Tuhan. Kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ada di setiap musim hidupku. Biar pujian kita kami serahkan kepada Bapa Guru kita di bawah Bapa. Saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan, mari kita buka Alkitab kita sebagai firman Tuhan, sebagai renungan kita di dalam ibadah kita pada saat yang berbahagia ini, saudaraku, yang kita ambil dari kitab kita 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Kami akan bacakan untuk kita semua, saudaraku, dalam ibadah kita pada saat siang hari ini. Demikian firman Tuhan, 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam
kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan. Saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan, nas firman Tuhan yang bisa kita pelajari bersama-sama pada saat pagi hari yang berbahagia ini akan menjadi kekuatan, menjadi pedoman bagi hidup kita, saudaraku, adalah dengan kami coba mengambil tema tentang kebahagiaan yang sejati. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan, sebagai anak manusia, baik kita yang ada di tempat ini maupun yang ada di luar sana, saudaraku, semua orang berhak untuk bahagia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, semua orang menginginkan kehidupannya adalah bahagia, saudaraku yang diberkati Tuhan. Tetapi jika ditanya, saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan, apa yang membuat engkau bahagia? Apa yang membuat hidupmu bahagia? Mungkin ada spontan kita atau orang di luar sana berkata, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, saya akan berbahagia kalau saya mempunyai uang yang banyak. Saya berbahagia kalau saya, saudaraku kasih dalam nama Tuhan, mempunyai kedudukan atau jabatan, saudaraku kasih dalam nama Tuhan. Mungkin ada orang lain juga berkata, saya akan bahagia kalau saya dapat mendapatkan gelar S1 ini, sarjana ini. Ada juga yang mungkin yang berkata, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, bahagia saya sederhana kalau saya bisa melakukan jalan-jalan keliling Indonesia ini atau bahkan ke luar negeri, saya akan bahagia. Atau bagi muda-mudi saudaraku yang diberkati Tuhan, mengatakan bahagia saya sederhana kalau saya bisa menikah dengannya. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara, sebagai kita anak Tuhan, saudaraku, apakah kebahagiaan kita sebagai orang Kristen itu sama dengan kebahagiaan dengan sebagian besar pada gambaran umum orang di luar sana? Kita pelajari, saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan, tentang kebahagiaan ini. Apakah yang menjadi rahasia bagi saya dan saudara menjadi umat pilihan Tuhan, menjadi orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan, saudaraku kasih dalam nama Tuhan? Apakah kebahagiaan itu berhenti hanya seperti yang tadi, seperti gambaran umum yang telah, contoh-contoh yang telah kami sebutkan? Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan, kembali kepada ayat kita 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Kita belajar daripada seorang Rasul Paulus, saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan. Dia berkata, karena itu aku senang. Kalau dalam bahasa Inggris, saudaraku, senang itu happy. Ada guru kita bernama Guru Hana Babat, saudaraku, namanya happy. Karena itu aku senang. Karena itu aku bahagia, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, dan rela di dalam kelemahan. Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, Rasul Paulus berkata, dia senang, dia bahagia, saudaraku, di dalam kelemahannya. Kenapa, saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan? Secara akal pikiran manusia, secara logika, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, seperti gambaran umum yang tadi kami sebutkan, tidak ada yang mengatakan secara, kalau misalkan dia masuk dalam penderitaan atau kesukaran atau kesesakan sekalipun, dia mengatakan bahagia. Kalau saya dapat jalan-jalan ke luar negeri, saya bahagia. Kalau saya dapat memenangkan hadiah ini, misalkan sebuah mobil, pasti jikalau berbahagia. Kalau saya dan seterusnya, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Tapi Rasul Paulus di sini dia berkata, Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan, dia dapat merasa senang jika di dalam kesukaran, di dalam kelemahannya. Tidak mungkin, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, secara akal pikiran, secara logika. Tetapi yang menjadi rahasia pada saat ini, saudaraku, sebagai kita orang Kristen, kita belajar kenapa Rasul Paulus dapat mengatakan demikian.
dia dapat berbahagia di dalam kelemahan sekalipun. Di ayat yang selanjutnya di sana dikatakan, di dalam siksaan, di dalam, kembali kepada ayat yang ke-10, 2 Korintus 12 ayat 10, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Puji Tuhan. Rasul Paulus meletakkan kebahagiaan itu bukan hanya di dalam situasi dan keadaan atau lingkungan sekitar atau bahkan kepada manusia yang dapat menyiksa dia. Dia tidak meletakkan kebahagiaan itu, saudaraku, dikasih dalam nama Tuhan, oleh situasi yang ada di dalam kehidupannya, saudaraku. Tetapi dia meletakkan kebahagiaan yang dia miliki dari hatinya, saudaraku, yaitu bersumber oleh karena Kristus. Puji Tuhan. Sehingga saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, dia mampu berkata, di dalam kelemahan pun, di dalam siksaan pun, di dalam kesesakan pun, di dalam penganiayaan pun, dia tetap merasa happy, dia tetap merasa senang, dia tetap merasa rela. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua, saya dan saudara, kita meminta daripada kuasa Roh Kudus sehingga kita dapat berkata demikian juga, saudaraku. Mungkin saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, kesesakan ini karena pandemi ini yang terus menerus tidak ada selesainya, saudaraku, dikasih dalam nama Tuhan, yang mungkin tidak tahu kapan berakhirnya, kapan berujungnya. Mungkin udah ada vaksin yang ditemukan di Rusia sana, saudaraku, tapi masih dalam uji coba. Saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, kami mau katakan pada saat hari ini, saudaraku, kebahagiaan kita tidak menunggu daripada pandemi ini berakhir. Sungguh sangat rugi, saudaraku. Kasihan sekali, saudaraku, kasih nama Tuhan, kalau kebahagiaan kita terenggut oleh karena pandemi ini. Tetapi kebahagiaan yang kita dapatkan, kebahagiaan yang sejati, hanyalah bersumber daripada Tuhan. Haleluya. Sehingga kita tidak perlu menunggu, saudaraku, kasih dalam nama Tuhan, karena pandemi ini, karena kesesakan ini, saudaraku, dikasih dalam nama Tuhan. Mungkin saya tahu di beberapa kita mungkin ada yang kehilangan pekerjaan gara-gara pandemi ini. Mungkin ada usaha yang kurang berjalan dengan lancar, saudaraku. Banyak bidang-bidang usaha, banyak beberapa kawan yang juga saya temui usahanya mandek, saudaraku, dikasih dalam nama Tuhan. Tetapi saya coba berpikir, apakah itu yang menjadi kebahagiaan, menjadi tidak bahagia umat manusia? Saudaraku kasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengajar kita, jangan taruh kebahagiaan itu dari situasi dan kondisi yang kita hadapi pada saat ini. Tetapi kebahagiaan itu kita harus taruh, kita harus letakkan itu bersumber oleh karena Kristus, sesuai firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar pada hari ini. Sehingga rasul seperti Rasul Paulus, saudaraku, di dalam nama Tuhan dia berkata, di dalam kelemahan pun saya merasa senang, saya merasa rela, saya happy, saudaraku, kasih dalam nama Tuhan. Karena apa, saudara, kasih dalam nama Tuhan? Karena dialah Tuhan Allah kita yang jauh sebelum kita lahir, bahkan dibentuk, saudaraku, dikasih dalam nama Tuhan. Dia telah mengetahui segala rencana-rencana apa yang terbaik yang terjadi, yang akan terjadi bagi kehidupan kita, khususnya umat manusia. Puji Tuhan. Dialah yang merencanakan, saudaraku, sebelum kita dibentuk. Dia mengetahui segala sesuatunya, saudaraku, dikasih dalam nama Tuhan. Sehingga sungguh sangat sedih kalau kita menaruh kebahagiaan kita oleh situasi dan kondisi. Kita harus menaruh kebahagiaan kita kepada Kristus. Saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan, kita belajar sedikit, saudaraku. Ada 4 rahasia yang dapat kami catat, yang mungkin kita bisa bawa pulang menjadi kekuatan bagi hidup kita, untuk kita dapat mengalami kebahagiaan di dalam Kristus seperti Rasul Paulus. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan, sebelum kita masuk ke sana, tadi kami katakan, mungkin jika orang ditanya, kebanyakan, saudaraku, gambaran umum tadi kami katakan, kalau misalkan bahagia kalau memiliki uang banyak. Tetapi ada sebuah survei mungkin dicoba, saudaraku, ditanyalah orang kaya yang sudah memiliki uang yang banyak dan harta yang banyak. Ditanya kepadanya, apakah engkau sudah bahagia?
Saudara bisa tahu jawabannya, saudara tulis dalam nama Tuhan? Belum tentu. Orang yang sudah kaya, memiliki uang banyak, apapun tersedia, apapun ada, saudara kasih dalam nama Tuhan, ditanya, apakah engkau sudah bahagia? Belum tentu. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kenapa? Karena kita sebagai manusia, saudaraku, kita mempunyai suatu seperti hal yang tidak pernah puas, saudaraku kasih dalam nama Tuhan. Dikasih 1 mau 2, dikasih 2 mau 3. Seperti saya, saudaraku kasih nama Tuhan, secara jujur, sewaktu sudah sarjana S1, wah, ngelihat orang udah S2, S3, oh mau juga ya, kalau ada berkat mungkin bisa S2. Ya, puji Tuhan S2. Nah sekarang, mau juga ya kalau misalkan ada yang biayain ambil lagi S3. Tapi istri di rumah bilang, nanti terlalu sibuk kau, terlalu banyak pikiranmu, katanya begitu. Tapi kembali lagi saudaraku, seperti yang tadi kami katakan, sebagai umat manusia wajar. Jadi sehingga orang kaya pun ditanya, saudaraku sudah punya banyak uangnya, sudah punya banyak hartanya, ditanya apakah engkau bahagia? Belum tentu jawabannya. Saya yakin itu, saudaraku kasih dalam nama Tuhan. Karena mungkin masih banyak hal-hal kerinduan hatinya, pergumulan hatinya di bidang-bidang lain. Begitu juga saudaraku dikasih dalam nama Tuhan dengan jabatan. Mungkin bagi kita, bagi muda-mudi yang bekerja, saudaraku, ketika level staff, naik ke level supervisor, naik lagi ke level manager, naik lagi ke level kepala, naik lagi ke level direktur, tidak ada habisnya, saudara kasih dalam nama Tuhan. Tetapi ketika ditanya, ketika sudah level supervisor, sudah bahagia. Oh kalau bisa sih, bisa naik lagi ya. Saudaraku dikasih nama Tuhan, tidak ada habisnya. Tidak permanen, saudaraku, dalam nama Tuhan. Kebahagiaan itu menjadi semu. Bapak Ibu bisa tangkap, saudara kasih nama Tuhan. Itulah kebahagiaan orang di luar sana. Begitu juga saudara kasih nama Tuhan, seperti yang tadi kami singgung, bagi muda-mudi yang ada di sini. Mungkin ada aplikasi yang seperti TikTok itu, saudara kasih nama Tuhan, dia diam-diam, dia merekam, oh itu jodohku. Kalau saya bisa nanti menikah dengannya, tentu saya akan bahagia. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, bisa ditanya kepada saya dan kepada orang yang sudah menikah di sini. Apakah benar kalau sudah menikah itu bahagia? Tidak titik sampai di situ, saudara kasih dalam nama Tuhan. Ada pergumulan, ada persoalan yang akan menghampiri Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian ketika menikah. Kenapa saudara kasih dalam nama Tuhan? Karena ketika orang menikah, saudara kasih dalam nama Tuhan, dikatakan selamat berbahagia. Ditambahkan lagi dan selamat menempuh hidup baru. Tidak sampai titik di situ kebahagiaan itu. Saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan, 4 rahasia mengalami kebahagiaan di dalam Kristus. Yang pertama kita buka di Amsal 17 ayat yang ke-20. Amsal 17 ayat 20, di sana dikatakan orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Saudaraku, karena dikatakan orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Ini yang menjadi kunci yang pertama, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan. Bagaimana kita dapat mengalami kebahagiaan di dalam Kristus. Kalau di dalam kitab Ibraninya, saudaraku, dalam nama Tuhan, serong ini yaitu dia artinya adalah deceitful. Kalau dalam bahasa Inggrisnya mungkin lebih kena, yaitu tipu-tipu, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Miring, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Tidak melakukan hal yang lurus sehingga serong, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Di sini katakan orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang mau diajarkan firman Tuhan pada hari ini? Jika hati kita, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, masih melakukan bahkan berkata-kata yang tidak seturut dengan kebenaran firman Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita, mungkin saudara kasih dalam nama Tuhan sekali, 2 kali, tidak apa-apa. Terkadang tantangan, godaan, rintangan itu ketika kita berjalan dalam hidup ini di luar sana, saudaraku, tidak apa-apa.
Coba lakukan saja. Sekali, 2 kali dilakukan, saudaraku kasih dalam nama Tuhan, dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan berkata pada hari ini, orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Seperti tadi kami katakan, siapa orang yang di luar sana atau bahkan kita di sini yang tidak mau berbahagia. Oleh karena itu saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, pastikan hati saya dan hati saudara tidak menjadi serong. Puji Tuhan. Lalu bagaimana pertanyaannya ketika hati kita sudah menjadi serong, saudaraku kasih dalam nama Tuhan? Ketika kita sudah jatuh ke dalam dosa, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, bahkan terlanjur jatuh ke dalam dosa karena kelemahan, karena tidak kuat, karena daging ini tidak kuat. Firman Tuhan berkata, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan di Amsal 3 ayat yang ke-6. Dengan secara simpel saudaraku, bagaimana ketika kita sudah terlanjur jatuh, berbuat dosa, mengatakan hal yang tidak baik, saudara dikasih dalam nama Tuhan, dan tidak kita jatuh makin dalam lagi ke dalam dosa itu. Firman Tuhan berkata, saudaraku di Amsal 3 ayat 6, akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dengan arti kata lain, bertobat, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Puji Tuhan. Kita harus mengakui segala dia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus di dalam segala laku kita. Oh ya Tuhan, saya sudah berdosa. Saya sudah melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan, sebagai kita mengenal Dia, saudaraku, Dia Maha Pengampun, Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Yang tadinya serong, saudaraku kasih nama Tuhan, boleh kembali lagi menjadi lurus. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kehidupan saya dan kehidupan saudara. Kita buang saudaraku dalam nama Tuhan hati yang serong. Kita buang saudaraku dikasih nama Tuhan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Dengan cara kita mengakui Dia, kita mengakui segala apa yang sudah kita perbuat, dan kita bertobat, dan kita kembali kepada jalan yang lurus. Tentunya dengan kuasa Roh Kudus yang memampukan kita sebagai umat manusia. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Puji Tuhan. Karena manusia diberikan kebebasan, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, mau tetap serong atau mau kembali menjadi lurus. Tetapi kalau kita memiliki niat untuk kembali menjadi lurus, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, Tuhan Allah kita Allah yang baik, Ia akan memampukan dan akan meluruskan jalan kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan, untuk kita mengalami kebahagiaan di dalam Kristus adalah kita harus memiliki roh yang takut akan Tuhan. Ini penting saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan. Kita harus memiliki roh yang takut akan Tuhan. Kita harus percaya saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, Dialah yang memiliki segala sesuatunya. Dialah yang berkuasa saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Sehingga ketika kita mau melakukan perbuatan yang tidak baik, serong saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, kita mengingat Dia, kita takut, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Tetapi ketakutan yang di sini bukan ketakutan yang menjadi melakukan sesuatu apa-apa takut, bukan saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan. Tetapi tunduk akan segala perintah-perintah Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, dalam Amsal 28 ayat yang ke-14, di sana dikatakan, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Dan kita buka saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-12 sampai 13. Apa berkat yang akan diterima selain dari kebahagiaan itu daripada orang yang takut akan Tuhan. Di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-12 sampai 13, di sana dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Berkat yang pertama saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, selain kebahagiaan itu, karena Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Lagu pujian kita berkata, saudaraku, jalan mana yang harus ku tempuh, jalan mana yang harus ku pilih. Terkadang saudaraku di luar sana
Kita harus memilih, saudaraku kasih dalam nama Tuhan, jalan ini A atau jalan B, saudaraku. Terkadang kita bingung, saudaraku, di persimpangan, saudara, diberkati dalam nama Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika kita mempunyai roh yang takut akan Tuhan, kita akan dapat menentukan, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, jalan mana yang harus kita pilih. Berkat yang kedua, Bapak Ibu yang berkati dalam nama Tuhan, ayat yang ke-13, di sana ditentukan orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Jadi kebahagiaannya bersifat permanen, Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan, bersifat menetap. Tidak seperti yang tadi, saudaraku, kalau ini terjadi baru bahagia. Jadi kebahagiaannya tidak keluar atau masuk. Jadi kebahagiaannya itu, saudaraku, tidak semu, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Tetapi orang yang mempunyai roh yang takut akan Tuhan, kebahagiaan itu tetap tinggal diam di dalam pribadinya. Kebahagiaan itu tetap tinggal diam dalam keluarganya. Kebahagiaan itu tetap tinggal diam di dalam rumahnya. Puji Tuhan. Apapun keadaannya, apapun situasinya, apapun kondisinya, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Karena kita meletakkan kebahagiaan, kita menaruh kebahagiaan kita itu hanya di dalam Kristus. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan, berkat yang selanjutnya, di ayat yang selanjutnya kita tetap di ayat ini, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, puji Tuhan. Bukan menyombongkan diri, Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan. Kalau keluarga kita mungkin kita taat kepada Tuhan, orang opung kita, kemudian orang tua kita menjadi taat kepada Tuhan, kemudian menjadi anak kita, kemudian menjadi cucu kita, saudaraku kasih dalam nama Tuhan, taat dan mengenal Tuhan. Di sana dikatakan anak cucunya akan mewarisi bumi. Itulah kebahagiaan di mana orang percaya seperti saya dan saudara yang mempunyai roh yang takut akan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku dikasih dalam Tuhan, hanya 4 supaya gampang untuk diingat, saudaraku. Yang ketiga, kebahagiaan, mengalami kebahagiaan di dalam Kristus. Di dalam Wahyu 2 ayat 4 sampai 5, kita harus bertumbuh di dalam kasih yang mula-mula, saudaraku, yang diberkati dalam nama Tuhan. Saya akan bacakan, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Firman Tuhan ini berkata, saudaraku kasih dalam nama Tuhan, tentang hal yang serong tadi, saudaraku. Jika saya dan saudara di tempat ini ada pernah kita melakukan dosa, saudaraku kasih nama Tuhan, firman Tuhan mengajar saudaraku untuk kita bertobat. Saudaraku, di sana dikatakan bagaimana caranya? Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Saudaraku, di dalam kesibukan ini, saya, saudaraku, biasanya dalam pekerjaan yang rata-rata yang waktu saudaraku berjalan sehingga kadang-kadang lupa, saudaraku kasih dalam nama Tuhan. Dan saya coba, saudaraku, melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Lakukan apa yang semula engkau lakukan. Jadi kalau dulu saudaraku kasih dalam nama Tuhan, mengenal Tuhan pertama kali, mengenal dekat saudaraku kasih dalam nama Tuhan, mungkin Alkitab itu bisa dibaca berkali-kali. Cuma karena kesibukan sekarang, saudaraku kasih dalam nama Tuhan, mungkin hanya 1 ayat dan ayat yang dikirim dari pemuda yang setiap malam itu. Jujur saja, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Tetapi ketika saya baca ayat ini, lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Saya mencoba membaca lagi, saudaraku, kebenaran firman Tuhan. Mungkin saudara dulu ketika mengenal Tuhan dekat, bergebu-gebu, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, menjadi istilahnya bersemangat, saudaraku kasih nama Tuhan. Dan ketika di dalam kehidupan, dalam aktivitas, firman Tuhan mengajar kepada saya dan saudara, coba lakukan lagi, ingat lagi, saudaraku kasih dalam nama Tuhan, bagaimana ketika kita mengenal Tuhan pertama kali, saudaraku kasih dalam nama Tuhan. Itu akan membawa kita kembali kepada Tuhan untuk kita semakin dekat kepadanya. Puji Tuhan. Saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan,
Begitu juga ini juga bisa berbicara tentang pengampunan, Bapak Ibu yang berkati dalam nama Tuhan. Ketika ada orang yang menyakiti kita, saudara berkasih dalam nama Tuhan, padahal sudah kenal cukup lama, firman Tuhan berkata, cobalah ingat lagi, lakukan lagi apa yang dulu pernah, apa yang dia lakukan kepada saudara. Sehingga saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kita tidak ingat lagi kesalahannya, karena kita ingat kebaikannya. Kalau ada pernah pepatah bilang saudaraku untuk tentang pengampunan, Alkitab 70 kali 7 kali saudaraku kasih nama Tuhan. Tapi ada yang pepatah bilang, kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, saudaraku kasih nama Tuhan, lukiskanlah itu. Saya pernah baca di pasir, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Di atas pasir kesalahan orang itu, tulis saudaraku kasih dalam nama Tuhan. Jadi ketika angin berhembus, ketika air saudaraku, ombak itu datang, otomatis terhapus, Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan, kesalahan orang itu. Tetapi jika orang berbuat baik kepada saya dan saudara-saudara kasih nama Tuhan, dalam buku itu berkata, tuliskanlah itu di dalam batu hatimu, sepahatkanlah itu dalam batu hatimu, sehingga artinya saudaraku kasih dalam nama Tuhan tidak pernah kita lupakan, tidak pernah hilang saudaraku yang diberkati kebaikan daripada orang tersebut. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan, ingat, lakukanlah apa yang semula engkau lakukan ketika kita mungkin jatuh ke dalam dosa. Apa yang dulu yang baik, yang dulu kita lakukan, saudaraku, ketika kita mengenal Tuhan lebih dekat, saudaralah yang lebih tahu, saudaralah yang mengalaminya. Bapak Ibu yang berkati dalam nama Tuhan, Tuhan hanya menginginkan kita, saya dan saudara kita semakin lebih dekat kepada Dia. Kesibukan dunia ini saudaraku mungkin bisa membuat itu sirna saudaraku. Tetapi kalau kita mengingat, kita melakukan dulu apa yang semula kita lakukan ketika kita mengenal Tuhan, percayalah, kebahagiaan akan tetap ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Hal yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan, bagaimana caranya kita mendapatkan kebahagiaan di dalam Kristus? Seperti Rasul Paulus, saudaraku kasih dalam nama Tuhan, adalah kita harus mengembangkan talenta yang Tuhan telah berikan bagi hidup kita. Di dalam Matius 25 ayat yang ke-21, saudaraku, kita belajar sedikit bagaimana caranya kita mendapatkan kebahagiaan yang kekal. Karena kita tidak sia-sialah bagi saya dan saudara jika kita hanya mendapatkan kebahagiaan di dalam bumi ini. Kebahagiaan karena kita tidak berasal dari dalam dunia ini. Kita harus mendapatkan kebahagiaan yang kekal, yaitu surga yang mulia, yaitu Yerusalem yang baru dalam kehidupan kita. Di ayat ini kita baca bersama-sama saudaraku, saya akan bacakan untuk saya dan saudara. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat yang ke-22 sampai 23. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh lebih laba 2 talenta. Ayat yang ke-23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Di sini dikisahkan, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, ada seorang tuan dan seorang hamba. Ada 3 saudaraku, ada tuan dan seorang 3 hamba. Tuan ini ingin bepergian, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Dan kepada hambanya yang pertama dia meninggalkan 5 talenta. Dan kepada hambanya yang kedua dia tinggalkan 2 talenta. Dan yang terakhir saudaraku, pada hambanya yang ketiga dia tinggalkan 1 talenta. Kemudian Tuhan itu kembali, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Apa yang didapatinya, apa yang telah diberikannya, saudaraku, di sana hamba yang pertama yang diberikan 5 talenta dapat melipat gandakan, saudaraku, daripada talenta yang diberikan 5 itu menjadi laba, menjadi 5 lagi, saudaraku. Begitu juga yang 2, Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan.
dapat dilipat gandakan di ayat yang tadi saudara kita baca menjadi 2 talenta lagi. Sehingga Tuhan ini berkata, Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Puji Tuhan. Sehingga kebahagiaan kekal dapat dimiliki oleh kedua hamba ini. Tetapi berbeda dengan hamba yang terakhir, saudaraku, yang hanya diberikan 1 talenta. Jawabnya, saudaraku kasih dalam nama Tuhan, di ayat yang mungkin yang ke-20, Matius 25. Ayat yang ke-25 juga saudaraku dikatakan dalam nama Tuhan, di sana dikatakan, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Nggak diapa-apain Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan. Sehingga talenta yang diberikan kepadanya tidak bertambah, tidak berbuah, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, tidak menghasilkan apa-apa. Sehingga tidak ada kata-kata, mas mari masuklah, dan kata yang dikatakan kepada hamba 2 yang tadi, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sehingga tempatnya berbeda, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Mungkin kesengsaraan, dan kesengsaraan itu bukan kesengsaraan yang seperti dialami Rasul Paulus hanya di dalam dunia, tetapi kesengsaraan yang kekal, di mana hanya ada ratap tangis dan retak gigi, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan, kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan yang kekal dalam Kristus. Kalau Tuhan telah memberikan saudaraku kasih nama Tuhan nafas kehidupan bagi saya dan saudara di dalam dunia ini, apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan, mari kembangkan itu menjadi bentuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang pada saat yang kedua kalinya, Tuhan mendapati kita tetap setia. Dan ada buah-buah yang manis tuh, saudara kasih sama Tuhan. Ada perbuatan-perbuatan yang baik, saudara kasih dalam nama Tuhan. Dan tentunya kita masuk di dalam kebahagiaan. Kita masuk di dalam Yerusalem yang baru, sorga yang mulia. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan, di akhir firman Tuhan pada hari ini, ada buku yang saya baca, saudaraku. Saya akan coba membaca untuk suatu ilustrasi. Ilustrasi ini bercerita, Bapak Ibu diberkati dalam nama Tuhan, seperti yang tadi, Tuhan dengan hamba, tetapi ini dengan Tuhan dengan malaikat, saudaraku. Tuhan dengan malaikat. Tuhan, saudaraku, memanggil ketiga malaikat, saudaraku kasih dalam nama Tuhan. Dia berkata di dalam kisah ini kepada malaikatnya, saya akan memperlihatkan dan sambil berkata apa yang diinginkan oleh manusia di bumi. Saya akan perlihatkan, dan ini sangat bernilai harganya. Ditanya sama 3 malaikat itu, apa itu Tuhan? Dijawabnya adalah bahwa itu adalah kebahagiaan. Saudaraku, masih sesuai dengan nas kita, karena manusia berhak untuk bahagia. Manusia menginginkan untuk bahagia. Sehingga Tuhan perintahkan, simpanlah, taruhlah ini di bumi, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, kepada ketiga malaikat itu. Tetapi Tuhan berkata, jangan kau taruh kebahagiaan itu di tempat yang sulit untuk ditemukan. Nanti manusia tidak bisa menemukannya. Tapi jangan juga, saudara, kepada malaikat itu dikatakan, jangan taruh di tempat yang mudah ditemukan. Karena kalau misalkan mudah ditemukan sama manusia, itu akan disia-siakan, nggak akan ada artinya. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, akhirnya malaikat ini membawa kebahagiaan itu ke bumi. Malaikat yang pertama berpikir, saudaraku, di mana kita harus taruh kebahagiaan ini? Dia berkata, kita taruhlah di puncak gunung yang paling tinggi. Malaikat yang kedua dan ketiga berkata tidak setuju. Malaikat yang kedua berkata, saudaraku, kita taruhlah di dasar samudra, ujung bumi yang paling dalam. Malaikat yang kedua dan yang ketiga juga tidak setuju. Dan akhirnya malaikat yang ketiga membisikkan kepada mereka, saudaraku, kita taruhlah di tempat ini.
Saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan, singkat cerita, kebahagiaan itu, saudaraku, tidak ditaruh di puncak gunung yang tertinggi atau di samudra yang dalam. Tetapi malaikat itu, ketiga malaikat itu menaruhnya di dalam hati yang bersih. Sehingga saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan, ketika anak manusia mempunyai hati yang bersih, yang sudah dibersihkan oleh kuasa Roh Kudus, yang telah mengenal Tuhan Yesus Kristus, dia memiliki kebahagiaan itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan, ketika kita mencari kebahagiaan, kita harus memiliki hati yang bersih di dalam Kristus. Kita harus mengenal Kristus dengan benar, Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan. Sehingga apapun keadaannya, bahkan siksaan, bahkan kelemahan, bahkan tantangan, bahkan ujian, saudaraku, kita tetap bahagia. Tidak perlu saudaraku kasih dalam nama Tuhan kalau harus ini baru bahagia. Ini menjadi rahasia firman Tuhan kita pada hari ini. Ketika hati kita bersih, kita berserah hanya bersyukur kepada Tuhan, saudara pasti bahagia. Puji Tuhan. Karena bahagia itu, kalau orang bilang bahagia itu sederhana. Tapi saya coba pernah makan, saudaraku, sama anak sama istri baru berjalan, lapar gitu kan. Terus kita lihat, oh itu ada warung sederhana. Pas kita masuk ke situ, oh harganya nggak sederhana ya, gitu ya. Tapi itulah saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Orang bilang bahagia itu sederhana. Saudara bisa tangkap, saudaraku, arti daripada firman Tuhan pada hari ini. Kebahagiaan itu, yang sebagai orang Kristen, kebahagiaan kita bukan kebahagiaan semu, tapi kebahagiaan kita adalah kebahagiaan permanen. Karena kita taruh dan letakkan itu menjadi sumber, menjadi dasar kita ada dalam Kristus. Hati kita berpaut kepada Kristus, saudara kasih dalam nama Tuhan. Apapun keadaanmu dalam kehidupan pada hari belakangan ini, apapun keadaan kondisi bagi muda-mudi, pekerjaan, sosial, ekonomi, bahkan pergumulan, saudara pun kasih dalam nama Tuhan. Jangan tunggu-tunggu untuk bisa bahagia. Karena kebahagiaan itu tidak bersumber dari semuanya itu. Kebahagiaan itu hanya bersumber daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus-Nya memampukan saya dan saudara untuk menerima kebahagiaan, terutama kebahagiaan yang kekal di dalam Kristus. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus daripada saat siang hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Jemaat, saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian bagi nama Tuhan, saudaraku, di dalam nama Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini. Haleluya. Di akhir pujian kami undang hambanya, Bapak Gembala, Bapak Pendeta, untuk berdoa di tengah-tengah ibadah kita pada hari ini, sekaligus mengakhiri dan menutup ibadah kita yang berbahagia pada hari ini. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku Tuhan, haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini, Tuhan.
Hari ini ya Tuhan, kami takut akan Engkau. Dan berbahagialah orang yang takut akan Engkau. Sebab Engkau berkata ya Tuhan, Engkau memberkati seluruh rumah tangga, memberkati anak-anak, memberkati anak cucunya, orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami Bapa di dalam. Biarlah kami ya Tuhan senantiasa mengembangkan talenta yang Kau berikan bagi kami, bagi hamba-hamba-Mu jemaat. Apapun yang Kau berikan kepada kami, kepada jemaat-Mu, kepada hamba-Mu, talenta yang mereka kembangkan, apakah itu Tuhan dalam pelayanan, Tuhan Engkau berkati mereka, berkati pelayanan mereka berlipat-lipat sebagaimana talenta yang diterima oleh 10 orang dan 5 orang. Demikian juga apabila kami talenta untuk Tuhan berdoa, biarlah Kau rapi kami ya Tuhan. Talenta Tuhan, semua Tuhan Kau berikan bagi kami Yesus Kristus. Tetapi hari ini ya Tuhan Yesus, Kau Tuhan firman berkata ya Tuhan, oh tidak luput kami daripada segala dosa-dosa yang ada di dalam dunia ini, karena kami masih ada di dalam dunia ini. Tetapi kami percaya ya Tuhan, firman berkata, apabila kami mengaku dan percaya atas segala dosa-dosa kami, Tuhan mengampuni kami ya Tuhan. Bukan oleh karena perbuatan baik kami, bukan oleh gagah perkasa kami, tapi semata-mata oleh kasih besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa di dalam surga ya Tuhan kami, hamba-hamba-Mu jemaat-Mu ya Tuhan, bahkan jemaat-Mu Tuhan masih Tuhan belum bisa beribadah kami pun di tempat ini, masih ada di rumah yang beribadah ya Tuhan. Oleh sebab itu kami percayakan segala hidup mereka ya Tuhan, supaya mereka tidak meninggalkan persekutuan ibadah di dalam rumahnya apabila belum jadwal di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa ya Tuhan, berkatilah hidup rumah tangga mereka, berkatilah anak-anak mereka ya Tuhan, berkatilah hidup mereka ya Bapa. Demikian juga kami yang ada di tempat ini, kami merasakan firman jemaat Tuhan di dalam kehidupan kami, agar hati kami Tuhan, sebab firman-Mu juga berkata, berbahagia orang yang lemah lembut, karena mereka akan melihat kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Bukan kami hanya Tuhan bahagia, tapi berkat Abraham, Ishak dan Yakub, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu, memberkati jemaat-Mu ya Tuhan, memberkati muda-mudimu di tempat ini. Oh, berkat dari Abraham, Ishak dan Yakub tidak hanya kepada Ishak dan Yakub, tetapi berkat itu juga milik kami Tuhan. Berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, di mana mereka bekerja, biar damai sejahtera Kau berikan kepada pimpinan dan perusahaan mereka. Jauhkan segala krisis ekonomi dari perusahaan-perusahaan di mana hamba-hamba jemaat-Mu dan muda-mudi bekerja ya Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, sebab kami Tuhan, kebahagiaan itu daripada Tuhan. Maka demikian juga Tuhan kepada muda-mudimu yang ada di tempat ini, apabila mereka belum mendapat jodoh, kami percaya Tuhan Yesus Kristus memberikan jodoh yang baik sesuai kehendak Tuhan,
Berkati muda-mudi Tuhan Yesus, supaya mereka mendapat kebahagiaan daripada Tuhan. Sebab kami tahu dan percaya, mudah-mudahan Tuhan menjadi Tuhan sebagai tongkat yang mudah dan penerus dalam gereja Bapa. Terima kasih, dengan kerendahan hati kami bersujud dan berdoa, urapi kami dan berkati kami ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami dan hamba berdoa ya Tuhan kepada ya Tuhan Bapak sintua kami, Bapak guru kami yang ada di tempat ini, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Apabila mereka di dalam sesuatu hal, baik itu pekerjaan, baik itu masalah apapun, biarlah Tuhan Engkau berkati mereka, urapi mereka ya Tuhan, supaya jangan terhalang dalam pelayanan di dalam Engkau di tempat ini. Oleh karena itu rohmu dan malaikatmu bentengi mereka yang ada kuasa dari Yesus Kristus. Urapi mereka dengan rohmu, urapi mereka ya Tuhan Yesus. Berkati keluarganya, berkati anak cucunya, berkati pekerjaannya ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, orang yang ada di dalam Tuhan, Engkau tidak membiarkan meminta-minta, tetapi Engkau menyediakan segala apa yang diperlukan oleh hamba-Mu. Demikian juga umat-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa pada kesempatan ini, apabila mereka ya Tuhan, saudara-saudara kami, walaupun mereka kami tidak kenal, mereka ada di rumah sakit hari ini, kami percaya pertolongan dari Yesus Kristus. Bilur-bilur-Mu ya Tuhan meloleskan, maka mereka yang sakit apapun Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Maka demikian juga Tuhan, hamba berdoa kepada Engkau ya Bapa, biarlah Engkau Tuhan lalukan segala penyakit-penyakit corona ini dari Indonesia ini. Maka demikian kami berharap segala Tuhan kuasa dan mujizat Tuhan dapat Engkau melalui kuasa-Mu, baik melalui hikmat Kau berikan kepada manusia, maka manusia itu akan menemukan obat dan vaksin yang saat ini bergumul, yang digumuli oleh para medis ya Tuhan. Percaya di dalam nama Yesus, berkati usaha mereka, karena niat-niat baik, niat-niat yang baik untuk menyelamatkan jiwa manusia ya Tuhan. Terlebih kepada pemerintah yang saat ini, berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan damai sejahtera ya Tuhan. Apabila ada roh-roh jahat, roh iblis yang ingin menghancurkan pemerintah saat ini, kami berdoa di dalam nama Yesus, jauhkan itu semua dari pemerintah kami, maka damai sejahtera ada di dalam Indonesia ini. Terlebih kami ada di Silang Pondok Kopi ini Tuhan, tidak seberapa. Kami adalah manusia yang lemah dan manusia yang berdosa dan manusia yang miskin, tetapi kami berbahagia oleh karena Kristus. Dan Kau berkata, berbahagia dan memiliki roh Kristus, karena kami adalah anak-anak Allah dan kami berhak mewarisi kerajaan sorga. Itulah iman kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Amba siapapun yang Kau akan firman, baik Bapak sentuh kami, Bapak guru kami, semuanya itu hanyalah meninggikan memuliakan nama-Mu. Urapi berkatilah hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Oh, sucikan hidup mereka, berkatilah tuntun gembalakan, bahkan Kau memberikan rumput yang hijau dan air yang tenang di dalam segala hidupnya ya Tuhan. Maka mereka berjalan di jalan kebenaran sebagaimana Isa menabur dan menanam, berlipat ganda, dan Kau berkati berlipat-lipat, bahkan kaya dan sangat kaya Engkau berkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Terlebih kami Tuhan, kami hamba menyemak di tempat ini,
Engkau persiapkan hati jiwa kami dan roh kami, agar kami siap Tuhan kapanpun Engkau datang Maranatha menjemput orang yang percaya. Tetapi berbalik mengingatkan kami pada hari ini ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh takut akan Engkau, dan kami bertobat dengan sungguh-sungguh, meninggalkan segala tabiat-tabiat lama dan hidup di dalam tabiat-tabiat baru, yaitu Tuhan hidup di dalam kekudusan ya Bapa. Terima kasih, hamba tetap percayakan umat-Mu ada di sidang pondok kopi ini. Biarlah Tuhan Engkau menyertai kami sampai corona ini berlalu dari Indonesia ini. Engkau tetap menopang umat-Mu, hamba jemaat di sidang pondok kopi ini, dan anak-anak kami. Engkau melindungi kami melalui roh-Mu dan malaikat-Mu, sebab malaikat-Mu berkuasa di dalam segala apa yang ada juga di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami juga berdoa kepada pemimpin kami, Bapak Pendeta MH Siburian. Kau berikan juga kesehatan bagi beliau, supaya di dalam mengembalakan gereja Pentakosta Indonesia ini tetap di dalam koridor kuasa pimpinan roh-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan, roh-Mu itulah yang mempersatukan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau tetap menolong, menyertai, melindungi kami. Kami tetap ibadah di tempat ini pada hari akan datang, dan juga sampai Tuhan Maranatha. Oleh karena itu Tuhan, lindungi kami, urapi kami, berkati kami, dan Tuhan Yesus Kristus juga senantiasa yang kami muliakan. Terima kasih, segala apa yang kami berikan itulah yang ada dalam hati kami. Kolektif membuat pos gereja ucapan syukur perpuluhan itu Tuhan hanyalah untuk memuliakan, meninggikan Engkau. Karena kami merasakan segala apa yang kami terima, kami patut mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Itulah tanda kami percaya atas anugerah-Mu, berkat-Mu yang kami terima. Terpujilah Engkau Tuhan, termulialah nama-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita akhiri ibadah persekutuan kita ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makan kami sesungguhnya, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami ampuni yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke cobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kita terima berkata, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini kekal sampai Tuhan Maranatha. Haleluya. Amin. Kita angkat bunyi buat Tuhan. Kita kembali ujian kita dari bahasa daerah Tumragando di Bitini Anggo Hadol Mahal. Naga, kau ini
syukur kepada Tuhan atas segala kasih dan anugerahnya. Tetapi juga terlebih kami hamba Tuhan atau Gereja Pentakosta Indonesia mengucap syukur dan berterima kasih kepada saudara yang mungkin baru hadir hari ini. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang melindungi, dan Tuhanlah yang menuntun saudara. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita boleh pada saat ini mau ke depan memberikan yang terbaik kepada Tuhan sambil menyelamatkan puji sampai selamanya. Kita berikan persembahan kita ke depan. Kita mengangkat satu pujian lagi dari bahasa daerah, dari bahasa kita sendiri. Ku puji, oh Tuhan,